beliau dalam munajat mengatakan, "Ya Allah, jika kelompok yang kecil dari umat ini binasa sekarang, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi ini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang Ghazwah Badrinil Kubra, perang Badar Kubra. Kita semuanya banyak membaca sirah, sejarah Rasulullah SAW, terutama tentang perang Badar ini. Apa latar belakang perang Badar Kubra itu? Asbab Ghazwati Badrinil Kubra, di antaranya adalah yang pertama, tardul muslimin wa salbu amwalihim fi Makkah. Kaum muslimin diusir dari Makkah dan harta-harta mereka dirampas. Yang kedua, mulahaqatul musyrikin lil mu'minin fil Madinah. Mereka mengejar kaum muslimin sampai ke Madinah. Yang ketiga adalah ta'tibu Quraisy wa muhawalatu raddi amwal muslimin. Kaum muslimin ingin memberi pelajaran kepada Quraisy dan mengambil kembali harta kaum muslimin. Oleh karena itu, begitu Rasulullah SAW mendengar bahwa kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dan Amr bin Al-As bersama 40 orang bergerak dari Syam membawa harta orang-orang Quraisy yang keseluruhannya mencapai 1000 ekor unta. Maka Rasulullah SAW segera mengajak kaum muslimin untuk bergerak mendatanginya. Rasulullah SAW mengatakan, "Hadhihi 'iru Quraisy fakhruju la'allallaha ayyang fa'ilakumuha." Ini adalah perdagangan Quraisy, maka keluarlah kalian, semoga Allah akan memberikannya kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar seruan tersebut, sebagian kaum muslimin menyambutnya, sementara sebagian yang lain merasa sedikit berat dengannya. Mereka menganggap bahwa ketika itu Rasulullah SAW tidak bermaksud mengumandangkan sebuah peperangan, karena beliau mengatakan, haitsu qala man kana dhahru hadiran falyarkab ma'ana wa lam yantazir man kana dhahru ghaiban. Barang siapa yang saat ini memiliki tunggangan, maka hendaklah ia ikut bersama kami dan tidak menunggu yang tidak mempunyai kendaraan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Sufyan terkenal sebagai seorang yang begitu ambisius dan cerdik. Ia selalu memperhitungkan segala macam kemungkinan dan resiko yang dapat terjadi. Ia mendengar kabar dari beberapa orang yang ditemuinya bahwa Muhammad telah memobilisasi sahabat-sahabatnya untuk mencegat rombongan yang sedang bawa harta perdagangan.
Maka Abu Sufyan segera berhati-hati dan mengambil jalur perjalanan yang lain, seraya mengirim utusan kepada penduduk Quraisy yang ada di kota Makkah untuk meminta bantuan. Abu Sufyan menyewa Dhamdham bin Amr al-Ghifari agar segera menemui orang-orang Quraisy dan memberitahu mereka situasi yang tengah terjadi. Ia pun bergegas menunggangi untanya. Sambil berteriak, ia berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, harta kalian bersama Abu Sufyan terancam oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kulihat kalian tidak akan memperolehnya. Tolonglah." Sebagaimana dalam kitab Tahdzib Sirah Ibnu Hisham. Abu Sufyan tidak hanya berpangku tangan. Semua informasi dan peristiwa yang ada ia kumpulkan dan dianalisa hingga akhirnya ia tahu kapan pasukan muslim pergi menghadang kafilah dagang mereka. Abu Sufyan bertemu dengan Majdi bin Amr dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau berjumpa dengan seseorang?" Ia menjawab, "Aku tidak menjumpai seseorang yang tidak aku kenal kecuali 2 orang penunggang unta yang berhenti di bukit itu." Abu Sufyan mendatangi tempat tersebut dan mengambil beberapa buah sisa kotoran hewan mereka. Lalu ia pisahkan dan di dalamnya terdapat biji. Ia berkata, "Demi Tuhan, ini adalah makanan hewan penduduk Yathrib atau Madinah." Ia pun akhirnya tahu bahwa kedua orang tersebut tak lain adalah sahabat Muhammad, dan pasukan kaum muslimin ternyata sudah begitu dekat dari tempat. Abu Sufyan segera kembali ke tengah kafilah sambil memukuli mukanya. Ia alihkan jalur perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu pesisir pantai demi menghindari daerah Badr, menuju ke kiri sehingga kafilah pun terselamatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan yakin bahwa ia telah berhasil menyelamatkan kafilah dagang mereka dari kepungan dan incaran umat Islam. Ia pun mengirim pesan kepada pasukan Quraisy, "Sesungguhnya kalian keluar untuk melindungi perdagangan, orang-orang dan harta benda kalian. Mereka semuanya telah terselamatkan, maka kembalilah." Abu Jahal berkata, "Demi Tuhan, kita tidak akan kembali kecuali setelah sampai di Badar dan tinggal di sana selama 3 hari. Kita akan memotong hewan sembelihan, memberi makan, menuangkan khomer, dan mendengarkan lagu dari para Beduan. Dan orang-orang Arab pun akan mendengar ekspedisi dan perkumpulan kita ini, sehingga mereka akan senantiasa segan kepada kita untuk selama-lamanya." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kilas sejarah perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Peperangan terjadi di kota Badar yang terletak 155 km dari Madinah dan 310 km dari Makkah. Kekuatan kedua pasukan para mujahidin terdiri dari 310 sampai 315 personil, 2 kuda atau dalam riwayat 3 kuda dan 70 unta melawan 950 kufar Quraisy, dan mengatakan 1.200 kuda dan ratusan unta yang mereka miliki. Sasarannya adalah, pada awalnya tujuannya adalah untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa 1.000 unta. Panji kaum muslimin dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Rasulullah SAW mempercayakan panji berwarna putih kepada Mus'ab bin Umair
Sementara di hadapan beliau sendiri terdapat 2 buah bendera. Di sebelah kanan beliau terdapat Zubair bin Al-Awwam, dan di sebelah kiri terdapat Miqdad bin Al-Aswad, serta di belakangnya terdapat Qais bin Abi Sa'sa'ah. Sasaran kedua, setelah Rasulullah SAW tiba di Dhafiran dan mengetahui adanya pasukan Quraisy yang akan menyelamatkan kafilah, Rasulullah SAW memutuskan terus jalan menuju Badr untuk mengejar kafilah atau menghadang pasukan Quraisy. Beliau mengangkat Amr bin Ummi Maktum, dalam riwayat namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, untuk menjadi imam di Madinah, dan mengangkat Abu Lubabah sebagai pemimpin sementara kota Madinah. Rasulullah SAW sebagai tahap intelijen dan pengintaian mengutus Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Zakba. Mereka pun pergi sampai ke wilayah Badr. Mereka singgah di sebuah bukit dekat dengan sumber air. Lalu mereka mengambil air dan meletakkannya pada tempat air kecil yang mereka bawa, lalu meminumnya. Mereka berdua bertugas untuk mengumpulkan informasi. Akhirnya Adi dan Basbas mendengar 2 orang anak perempuan dari penduduk sekitar saling berselisih seputar air. Salah seorang dari mereka berkata, "Besok akan datang rombongan dan aku akan bekerja untuk mereka. Kemudian aku akan mengganti hari yang seharusnya jadi milikmu." Mereka berdua kemudian memberitahukannya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk memberikan analisa atas informasi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Zubair bin Al-Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam satu regu untuk pergi ke sumber air di Badar sambil mencari informasi. Mereka pun berhasil menawan beberapa orang Quraisy yang bertugas mengambil air. Mereka membawanya kepada Rasulullah SAW untuk diinterogasi. Rasulullah SAW menanyai keduanya. Mereka menjawab, "Kami adalah milik pasukan Quraisy dan kami tidak mengetahui apapun tentang Abu Sufyan." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Berapa jumlah mereka?" Keduanya menjawab, "Banyak, kami tidak tahu berapa jumlahnya." Rasulullah SAW melanjutkan, "Berapa banyak unta yang mereka sembelih untuk dimakan?" Keduanya menjawab, 9, dan hari lainnya 10. Rasulullah SAW berkata, "Mereka sekitar 900 sampai 1000 orang." Beliau melanjutkan pertanyaannya, "Siapa saja pemuka Quraisy yang ikut bersama mereka?" Keduanya menjawab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, Abu Al-Buhturi bin Hisham, dan Hakim bin Hizam. Keduanya lalu menyebutkan beberapa orang pemuka Quraisy lainnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Faqala sallallahu alaihi wasallam, hadhihi Makkah qad alqat ilaikum afladha kabidiha." Wa arada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayastawthiqa binafsihi. Kota Makkah ini telah melemparkan kepada kalian kepingan-kepingan hatinya. Beliau mengatakannya dengan maksud untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kemudian pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melakukan pengintaian dan pengumpulan informasi. Beliau berjumpa dengan seorang badui yang sudah tua dan bertanya kepadanya tentang perihal Quraisy, Muhammad serta para sahabatnya.
dan semua berita yang berhubungan dengan mereka. Orang tua itu pun menjawab, aku tidak akan memberitahu kalian sebelum kalian mengatakan siapa diri kalian berdua. Rasulullah SAW menjawab, jika engkau memberitahu kepada kami terlebih dahulu, maka kami pun akan mengatakannya kepadamu. Orang tua itu berkata, atau itu dengan itu? Rasulullah SAW menjawab, iya. Orang tua itu berkata, aku dengar bahwa Muhammad dan sahabatnya keluar pada hari fulan. Dan kalau orang yang memberitahuku jujur, berarti hari ini mereka telah sampai di tempat fulan, yaitu di tempat di mana Rasulullah SAW ketika itu berada. Dan aku mendengar bahwa Quraisy keluar pada hari fulan. Dan kalau orang yang memberitahuku jujur, berarti hari ini mereka telah sampai di tempat fulan, yaitu tempat di mana pasukan Quraisy berada. Setelah selesai berbicara, orang tua itu pun bertanya, dari mana kalian berdua? Faqala lahu Rasulullah SAW, nahnu min ma'. Thumma insarafa anhu wa qala syekh, mama amin ma'il Arab. Rasulullah SAW menjawab, kami dari ma', air. Kemudian ia pergi meninggalkannya. Orang tua itu kembali bertanya, apa itu ma'? Apakah ma' yang ada di Arab? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepemimpinan kaum muslimin menganalisa informasi dan memahami realita. Rasulullah SAW berkata, dan ingatlah ketika Allah dalam surat Al-Anfal dikatakan, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan pada kalian salah satu dari dua kelompok bahwa ia akan menjadi milik kalian. Kalian berharap bahwa kelompok yang tidak memiliki kekuatanlah yang akan menjadi milik kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegakkan yang hak dengan kalimatnya dan memusnahkan orang kafir agar ia menegakkan yang hak dan memusnahkan kebatilan, meskipun orang-orang berhati durjana tidak menyukainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang telah direncanakan kaum muslimin akhirnya berubah. Hal-hal baru yang tak terduga sebelumnya tampak ke permukaan. Oleh karenanya, ada penyikapan yang harus dipelajari dengan mengacu kepada beberapa hal berikut. Tujuan pertama kaum muslimin adalah untuk mencegat rombongan kafilah dagang dan bukan untuk berperang. Minimnya persiapan dan jumlah kaum muslimin ketika itu. Kemudian ada perjanjian yang mengikat antara Rasulullah SAW dan kaum Ansor pada saat itu adalah memberikan pertolongan di kota Madinah, bukan di luar wilayah tersebut. Kemudian beliau berkata, wahai sekalian orang, berikanlah pendapat kepadaku. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berdiri, kemudian ia berbicara dan memberikan masukan yang baik. Kemudian Umar berdiri lalu berbicara dan memberikan masukan yang baik. Kemudian Miqdad bin Amr bangkit seraya berkata, ya Rasulullah, laqad amanna bik famdi lima amarakallah fanahnu ma'ak wallahi la naqulu laka kama qala qaumu Musa li Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun walakin naqul laka idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun fawalladhi ba'athaka bil haqq law sirta bina ila barkil ghimad lajalatna ma'ak min dunik hatta tablughahu. Wahai Rasulullah, sungguhnya kami benar-benar telah beriman kepadamu, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu dan kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti apa yang telah dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua, kami akan duduk menunggu di sini. Namun kami akan mengatakan, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua, sesungguhnya kami akan berperang bersama kalian.
Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau pergi bersama kami ke wilayah Barkil Ghimat di ujung Yaman, niscaya kami akan berperang bersamamu, menghadapi orang yang menghalangimu hingga engkau sampai ke sana. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya dengan perkataan yang baik serta mendoakannya. Kemudian beliau kembali meminta, wahai sekalian orang, berikanlah masukan kepadaku. Seakan-akan beliau memintanya dari kalangan Ansor. Ia ingin mendengar pendapat mereka tentang apa yang sedang dihadapi saat itu. Sa'ad bin Mu'adz berdiri dan berkata, wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah. Qala ajal. Qala faqad amanna bik wa saddaqnaka wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haqq wa a'tainaka ala dhalik uhudana wa ma nakrahu an talqa bina atuwana ghadan inna la subur fil harbi suduqun 'inda liqa la'alla allaha yurika minna ma taqarru bihi 'ainuka fasir ala barakatillah. Demi Allah, wahai Rasulullah, sepertinya engkau menginginkan kami. Rasulullah SAW menjawab tepat saat berkata, kami benar-benar telah beriman kepadamu, kami membenarkanmu dan bersaksi bahwa engkau membawa kebenaran. Kami berikan untuk semua itu janji dan kesetiaan kami untuk mendengar dan taat, maka laksanakanlah apa yang engkau mau, dan kami akan bersamamu. Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya saja di hadapan kami terdapat lautan, niscaya kami akan menyelaminya bersamamu. Tak seorang pun dari kami yang akan tinggal. Kami tidak enggan untuk bertemu musuh esok hari. Kami adalah kaum yang sabar dalam berperang dan menepati ketika bertemu musuh. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu dari kami apa yang dapat menenangkan pandanganmu. Maka pergilah dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun merasa gembira, lalu beliau berkata, siru ala barakatillah wa abshiru fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifatain wallahi laka annil ana anzuru ila masari'il qaum. Pergilah kalian dengan penuh keberkahan dari Allah dan berbahagialah, karena sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari kedua rombongan tersebut. Demi Allah, seakan-akan sekarang aku sedang melihat kematian mereka. Ini seperti yang ada dalam sirah Ibnu Katsir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada syura seputar tempat dan posisi. Bin Munzir bin Jamuh berkata, wahai Rasulullah, apakah tempat ini adalah wahyu yang Allah turunkan sehingga kami tidak punya hak untuk bergeser maju ataupun mundur, ataukah ia hanyalah pendapat pribadi dan peperangan adalah tipu daya dan strategi? Rasulullah SAW menjawab, tidak, ia hanyalah pendapat pribadi dan peperangan adalah tipu daya dan strategi. Khabbab kembali berkata, wahai Rasulullah, ini bukanlah lokasi yang tepat. Pergilah bersama beberapa orang hingga kita sampai lebih dekat dengan sumber air. Lalu kita singgah di sana. Kemudian kita gali beberapa sumur dan sebuah kolam. Lalu kita isi air. Kemudian kita perangi mereka sehingga kita dapat minum dan mereka tidak. Rasulullah SAW berkata, bal huwa ra'yu wal harbu wal makidah. Engkau benar-benar telah memberikan pendapatmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW memilih tempat strategis atas usulan Khabbab bin Munzir dan membuat pos. Rasulullah SAW menyusun barisan mujahidin yang belum dikenal sebelumnya oleh bangsa Arab. Dalam surat Al-Anfal ayat 7-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pada kalian salah satu dari dua kelompok bahwa ia akan menjadi milik kalian, kalian berharap bahwa kelompok yang tidak memiliki kekuatanlah yang akan menjadi milik kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegakkan yang hak dengan kalimatnya dan memusnahkan orang-orang yang kafir, agar ia menegakkan yang hak dan memusnahkan kebatilan meskipun orang-orang berhati durjana tidak menyukainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai terlihat putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau dalam munajat mengatakan, Allahumma hadhihi Quraisy qad atat bi khayalaiha tuhawilu an tukadziba rasulaka, Allahumma unshiduka ahdaka wa wa'adaka, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-'isabah min ahli al-islam al-yawma la tu'bad fil ard. Ya Allah, orang-orang Quraisy telah datang dengan kesombongannya, mereka ingin menustakan Rasulmu. Ya Allah, aku bermunajat memohon janjimu. Ya Allah, tunaikanlah apa yang telah menjadi ketetapanmu. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika kelompok yang kecil dari umat ini binasa sekarang, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abshir ya Abu Bakar, sayuzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Abshir, ataka nasrullah. Hadha Jibril akhadha bi'inani farasihi yaqudu ala thanayahu an-naq. Bergembiralah wahai Abu Bakar, pasukan itu akan dilumatkan dan lari ke belakang. Bergembiralah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala telah datang. Ini Jibril memegang kendali kuda dan menungganginya. Pada giginya terdapat debu. Dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Rasulullah SAW memobilisasi semangat pasukan untuk berperang. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbir illa adkhalahu Allahul jannah faqumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Demi zat yang jiwaku berada di antara kedua tangannya, tidaklah seseorang memerangi mereka pada hari ini kemudian ia terbunuh dengan penuh kesabaran dan mengharap keridhaan dari Allah, maju dan tidak lari dari peperangan, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas lapisan langit dan bumi. Mendengar sabda Rasulullah SAW itu, faqala Umair ibn Himam al-Ansari, ya Rasulullah, jannah arduha as-samawati wal ard. Qala na'am. Faqala Umair, bakh. Qala Rasulullah SAW, ma yahmiluka ala qawlika bakh? Qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'a an akuna min ahliha. Qala Rasulullah SAW, fa innaka min ahliha. Fa akhraja tamarat min qarni faja'ala ya'kulu minhunna thumma qala la na'ishtu hatta akula hadhihi tamarat innaha hayatun tawilah. Thumma rama ma kana ma'ahu min at-tamr. Umar bin Himam al-Ansari berkata, wahai Rasulullah, surga yang lebarnya selebar lapisan langit dan bumi. Rasulullah SAW menjawab, iya. Umar menimpali, bakh, aku ridha. Rasulullah SAW berkata, mengapa engkau mengatakan bakh? Umar menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku hanya berharap agar aku akan menjadi penghuninya. Rasulullah SAW menjawab, engkau akan menjadi penghuninya. Kemudian Umar mengeluarkan beberapa buah kurma dari tempat anak panahnya yang terbuat dari kulit. Ia pun mulai memakannya satu persatu.
lalu berkata, seandainya aku masih hidup hingga aku memakan seluruh kurma ini, tentu itu kehidupan yang sangat panjang sekali. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ia pun melemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya dan berkata, Raqdun ilallahi bi ghairi zat illa tuqa wa amalul ma'ad was sabru fillahi 'alal jihad wa kullu zatin 'irdah an-nafat ghairut tuqa wal birri war rasyad. Berpacu menuju Allah tanpa perbekalan kecuali takwa dan amal untuk hari akhir, serta bersabar di dalam jihad karena Allah. Semua perbekalan pasti akan habis kecuali takwa, kebaikan dan keteguhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perang Badar ada tarik-menarik antara akidah dan ikatan emosional. Perasaan dan ikatan emosional harus lebur dan tunduk di hadapan akidah dan keyakinan yang sudah tertanam begitu kuat. Demikianlah karakter seorang mukmin adalah senantiasa komitmen dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dalam surah At-Taubah ayat 23 dikatakan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kalian sebagai wali jika ternyata mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Dan barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai walinya, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Abu Hudzaifah bin Utbah yang berada di barisan kaum muslimin, sementara orang tuanya Utbah bin Rabi'ah berada di pihak orang musyrik. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di barisan kaum muslimin, dan kerabat-kerabatnya ada di barisan kaum musyrikin. Setelah perang Badar, kaum muslimin memenangkan peperangan itu. Ketika selesai pertempuran itu, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan sikap terhadap tawanan perang dari kaum musyrikin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, mereka telah mendustakan, memerangi dan mengusirmu. Menurutku sebaiknya kau izinkan aku untuk menebas leher fulan, yaitu kerabatnya sendiri, dan kau izinkan Hamzah untuk membunuh Abbas dan Ali membunuh Uqail. Aku melihat bahwa engkau tidak perlu menjadikan mereka sebagai tawanan. Tebaslah semua leher mereka, prajurit dan pemimpin, para pemimpin dan pemuka mereka. Usulan ini disetujui oleh Sa'ad bin Mu'adz dan Abdullah bin Rawahah. Sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, mereka itu adalah kaum dan keluargamu juga. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kemenangan kepadamu. Menurutku sebaiknya engkau biarkan saja mereka sebagai tawanan dan kau minta dari mereka tebusan, sehingga tebusan tersebut dapat menjadi sumber kekuatan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW akhirnya mengambil pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tawanan itu tidak dibunuh, tapi diminta dari mereka tebusan. Hasil dari perang Badar, kekuatan umat Islam semakin kuat hingga dataran Arab pun turut memperhitungkannya. Kebenaran muncul di permukaan dengan rambu-rambu akidah dan prinsip-prinsip dasar yang dibawanya. Dengan perang Badar itu juga tergoncangnya kedudukan Quraisy di mata orang Arab, serta kegalauan penduduk Makkah di hadapan tamparan yang tak diduga tersebut. Demikian juga tampilnya umat Islam sebagai sebuah kekuatan yang memiliki arti dan pengaruh. Hal ini menyebabkan banyak kabilah yang tinggal di sepanjang jalur Makkah dan Syam membuat perjanjian kesepakatan dengan mereka. Dengan demikian, kaum muslimin sudah berhasil menguasai jalur tersebut. Sebelum perang Badar meletus, kaum muslimin mengkhawatirkan keberadaan
orang-orang non-muslim yang tinggal di kota Madinah. Namun setelah mereka kembali, ternyata kenyataannya justru sebaliknya. Semakin bertambahnya kebencian orang-orang Yahudi terhadap umat Islam setelah perang Badar. Sebagian mereka mulai menunjukkan permusuhannya secara terang-terangan, sementara yang lainnya menjadi agen yang membawa berita seputar perihal kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy serta memprovokasi mereka untuk menyerang umat Islam. Dengan perang Badar ini juga aktivitas perdagangan Quraisy menjadi semakin sempit. Akhirnya mereka terpaksa menapaki jalur Irak melalui Najd karena takut apabila dikuasai oleh orang-orang Islam, dan jalur ini merupakan jalur yang panjang. Pada perang Badar, 14 orang dari kalangan umat Islam gugur sebagai syuhada, 6 orang dari kalangan muhajirin dan 8 orang dari kalangan Ansor. Sementara dari pihak orang musyrikin tewas sebanyak 70 orang dan 70 orang lagi berhasil ditawan. Kebanyakan dari mereka adalah pemuka dan pembesar Quraisy. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari perang Badar ini? Ada beberapa pelajaran kiranya yang bisa kita ambil. Yang pertama, wa'atullah lil mu'minin al-amilin bin nasri la yatakhallaf wa iradatu subhanahu nafidah la yarudduha radun. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan berusaha dengan penuh kesungguhan berupa kemenangan pasti akan ditepati. Apa yang ia inginkan pasti terjadi dan tidak satupun yang dapat menolaknya. Ini seperti dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Kemudian ibar pelajaran juga yang bisa kita ambil. Innallaha la yuhiqqul haqqa wa la yubtilul batila fil mujtama'at illa birrijal as-sabirin al-mujahidin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menegakkan yang hak dan meruntuhkan kebatilan kecuali dengan tangan orang-orang yang senantiasa sabar dan mau berjihad. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga at-takatuf wa tauhidul qiyadah wa adamul furqah sabilun ilan nasri wal falah. Kebersamaan, kesatuan garis komando atau kepemimpinan dan persatuan merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada kemenangan dan keberhasilan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga al-ibtikarat al-jadidah allati tafja'ul aduwa wa ta'bi'ah al-munazzamah min awamil kasbil ma'arik, wa hadha ma fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi Badr. Faqad harabal musyrikin bi ta'bi'atin hadithah wastafada min kulli khibratin 'indal mu'minin. Strategi perang yang baru serta persiapan yang matang merupakan salah satu faktor kemenangan di dalam peperangan. Hal inilah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Beliau memerangi kaum musyrikin dengan strategi baru dan pengalaman dari kaum muslimin. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kaum muslimin harus senantiasa melakukan inovasi dalam strategi untuk mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil juga dari perang Badar, al-aqidah ar-rasikhah tu'ti thiqah wa tarfa'u al-ma'nawiyat wa turabbi al-jundi alladhi la yuhzamu. Qala ta'ala kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kekokohan akidah mampu memberikan
satu perasaan thiqah yang sangat kuat, meningkatkan semangat dan mendidik prajurit sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berapa banyak kelompok dengan jumlah sedikit mampu mengalahkan kelompok dengan jumlah yang banyak dengan izin Allah, dan Allah benar-benar bersama orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah ayat 249. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Badar Kubra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemenangan-kemenangan kepada umat Islam ini di tangan para mujahidin, kaum muslimin yang sabirin, muhtasibin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.